Saya mendekatinya dengan sangat hati-hati bang. Payung saya ini hampir terbang karena angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Ketika saya berada sekitar kurang lebih 2 meter nih sama anak itu, saya bisa ngelihat wajahnya dengan jelas bang, kata Bang Budi. Dan saya langsung sadar bahwa ini bukan anak manusia biasa. Mata mereka nggak ada bang, bolong bang. Terima kasih sudah klik video ini. Saya ucapkan assalamualaikum dan selamat wayang. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari perjalanan seorang supir truk yang bernama, kita sebut aja Budi ya, yang mengangkut barang dari Jakarta sampai ke Bogor pada tahun 1987. Dia ini udah biasa nih lewat rute ini kalau jalan utama itu lagi macet, lagi banjir. Nah, tetapi pada malam itu sesuatu yang sangat aneh terjadi. Nah, dia ini tersesat di sebuah jalanan yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Jalanan ini nggak ada di peta manapun di dunia ini. Dan apa yang dia temukan di sana akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam ini kita akan membongkar setiap detail dari kisah nyata yang disebut-sebut sebagai salah satu misteri paling mengerikan di kawasan perbukitan Bogor. Sebelum kita masuk ke cerita, mohon keikhlasannya untuk tekan tombol subscribe dan like gratis. Nah, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, kita mulai dari awal. Bulan November tahun 1987. Cuaca di Bogor emang sangat buruk. Kayak sekarang nih musim hujan nih. Hujan deras, mengguyur tanah dan kabut tebal melayang setinggi dada manusia. Nah, Bang Budi supir truk berusia 32 tahun waktu itu yang udah memiliki pengalaman mengemudi selama 10 tahun. Sedang dalam perjalanan membawa bahan bangunan untuk proyek pembangunan rumah sakit di kawasan Ciawi, Bogor. Nah, dia ini keluar dari jalan utama sekitar jam setengah 11 malam untuk menghindari kemacetan akibat kecelakaan truk kayu tuh yang di jalan utama kecelakaan. Nah, kemudian ia mengambil jalan kecil yang biasanya hanya digunakan oleh penduduk lokal. Jalan itu udah biasalah dia sering lewat situ. Ini kata Bang Budi waktu diwawancara tahun 95. Saya tahu banget jalan itu bang, sudah puluhan kali saya lewat sana, bahkan saat cuaca buruk sekalipun. Tapi pada malam itu suasananya beda banget. Udara menjadi sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan pepohonan di kedua sisi jalan seperti lebih tinggi, lebih rimbun, seolah-olah sedang meraih ke arah saya. Nah, itu kata Bang Budi waktu diwawancara dulu. Kemudian Bang Budi ini melanjutkan mengemudi selama sekitar 15 menit. Nah, seharusnya ini dia itu udah keluar jalan, udah nyampe gitu ke jalan utama yang arah ke Ciawi. Tetapi dia ngerasa aneh. Terus kemudian memeriksa kompas tuh yang ada di dashboard truknya, ada kompas. Nah, pas dilihat si kompas itu muternya liar tuh. Jadi itu nggak ketahuan selatan, utara. Dari rekaman wawancara Bang Budi itu ngomong, saya berhenti bang sebentar buat memeriksa sekeliling. Pas saya lihat, lah ini jalan kok kayak beda gitu. Nggak ada tanda-tanda jalan yang biasa saya lewatin. Kagak ada rumah penduduk. Yang saya lihat itu jalannya berlumpur terus, melengkung masuk ke dalam hutan. Pada saat Bang Budi memutuskan untuk memutar balik, jadi dia mau balik lagi nih ke jalan utama. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, jalan yang baru aja dia lewatin itu hilang. Berubah menjadi tembok kayu tua yang penuh dengan lumut dan rerumputan tinggi. Berubah dia. Nah, di wawancara Bang Budi ini ngomong, saya merasa jantung saya berdebar kenceng bang. Kemudian saya mencoba mengklakson truk saya berkali-kali. Tit, tit, tit. Tapi cuman gema yang terdengar di antara pepohonan. Nggak ada suara yang lain. Bahkan suara hujan seolah-olah hilang saat saya berhenti di sono. Dengan hati yang penuh ketakutan, Bang Budi memutuskan untuk melanjutkan mengemudi ke arah depan. Orang di belakang ada yang kayak gituan kok, jadi tiba-tiba berubah jadi tembok. Nah, dia ini berharap menemukan jalan keluar, seenggaknya menemukan seseorang lah gitu yang bisa memberi petunjuk buat tanya gitu. Nah, setelah 10 menit berkendara lagi, dia melihat beberapa rumah kayu tua berdiri rapi di samping kiri jalan tuh. Yang paling mencolok, di setiap gerbang rumah tersebut berdiri seorang anak kecil mengenakan baju putih polos. Semua anak tersebut berdiri dengan posisi yang sama, tangannya di sisi badan, wajahnya menghadap ke arah jalan tanpa sedikit pun gerakan, meskipun hujan deras menyiram mereka gitu. Saya mengemudi dengan sangat pelan bang, ada sekitar 7-8 rumah dan di setiap rumah punya anak kecil di depan gerbangnya.
Saya berteriak minta bantuan, tetapi mereka nggak ngerespon pisan, hanya berdiri diem gitu kayak patung. Saat truk lewat di depan rumah keempat, salah satu anak kecil yang tampak lebih besar dari yang lain gitu, mungkin sekitar 8 kalau nggak 9 tahunan lah, mulai berbicara dengan suara yang lembut tapi bisa terdengar dengan jelas. Meskipun suara truk sama mesin hujan ada di situ, berisik. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Jalan ini bukan untuk orang yang masih hidup, kata anak kecil tuh yang keempat. Bang Budi ini kaget dan segera menghentikan truknya beberapa meter di depan anak itu. Kemudian dia turun tuh pakai payung karena hujan. Dia mencoba mendekati anak tersebut untuk bertanya lebih lanjut, mau nanya. Dari wawancara Bang Budi dia ngomong, saya mendekatinya dengan sangat hati-hati bang. Payung saya ini hampir terbang karena angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Ketika saya berada sekitar kurang lebih 2 meter nih sama anak itu, saya bisa ngelihat wajahnya dengan jelas bang, kata Bang Budi. Dan saya langsung sadar bahwa ini bukan anak manusia biasa, kata Bang Budi itu dalam wawancara. Mata mereka nggak ada bang, bolong bang, kulitnya itu kayak kaca tipis, dan saya tidak bisa merasakan napasnya sama sekali. Saya langsung mundur bang, lari, saya langsung masuk ke dalam mobil. Saat Bang Budi mencoba menghidupkan mesin truk lagi nih, nah semua anak kecil dari setiap rumah bergerak ke arah truknya. Mereka berjalan dengan langkah yang sangat lambat, tapi pasti tanpa membuat suara sedikit pun, meskipun dalam keadaan hujan dan berlumpur. Nah, dalam wawancara Bang Budi itu ngomong, mesin truk saya tiba-tiba nggak mau nyala bang. Saya nyoba berkali-kali, suaranya cuma cekrek, 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 cekrek. Nah, gitu doang yang terdengar. Nah, kemudian anak-anak itu semakin dekat, dan kemudian saya bisa mendengar mereka mulai berbicara secara bersamaan dengan suara yang sama kayak paduan suara. Kamu harus tinggal di sini bersama kami. Jalan ini bukan untuk orang yang masih hidup. Datar suaranya. Pada saat Bang Budi itu panik seakan-akan udah kayak mau mati aja. Wah mati nih gua mah. Wah tiba-tiba Bang Budi mendengar suara klakson yang sangat keras dari kejauhan. Suara tersebut sangat keras menusuk itu, membuat anak-anak kecil tersebut berhenti bergerak, stop, dan memalingkan wajahnya ke arah suara tersebut. Langsung dia nyilek ke sono. Kemudian saya ngelihat lampu kepala mobil yang makin mendekat. Mobil ini tampak kayak udah tua, mobil tua banget, mungkin tahun 1960-an atau 70-an. Nah, warnanya hitam pekat, nggak ada nomor polisinya. Mobil itu berhenti tepat di samping truk Bang Budi. Kemudian pintu mobil itu terbuka dan seorang pria berusia lanjut mengenakan baju Melayu hitam keluar dari dalam mobil itu. Dia ini kagak bawa payung atau pakai jas hujan, tapi tubuhnya tetap kering meskipun di situ hujan deras. Kemudian pria yang turun dari mobil itu tiba-tiba ngomong, ada yang tersesat ya, anak muda. Jalan ini bukan tempat untukmu. Datar banget ngomongnya halus. Nah, Bang Budi ini langsung berlari ke arah pria tersebut buat meminta tolong. Kemudian memberitahukanlah apa yang dialaminya. Pria itu cuma tersenyum lembut dan mengangguk seolah-olah dia itu udah ngerti, udah tahu. Kemudian menjelaskan, ini adalah jalanan lama yang sudah tidak ada lagi di dunia kamu. Dulu desa ini hancur karena wabah mematikan. Kemudian semua penduduknya termasuk anak-anak itu mereka tidak bisa pergi karena mereka menunggu seseorang yang pernah berjanji akan kembali tapi tidak pernah datang, kata kakek itu. Kemudian pria tua itu, kakek itu jalan mendekati mesin mobil Bang Budi yang mati itu. Kemudian tangannya nyentuh ke dalam mobil. Sebelum Bang Budi bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba mesinnya nyala dengan sempurna. Lalu pria tua tersebut kemudian menunjuk ke arah jalan yang baru aja muncul di belakang truk itu. Sambil berkata, jalan itu akan membawamu keluar ke jalan utama. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke sini. Dan jangan pernah bercerita tentang tempat ini kepada siapapun, kecuali jika mereka juga pernah mengalami hal yang sama, kata si kakek. Sebenarnya Bang Budi ini pengen nanya lebih banyak nih, tapi ketika Bang Budi ngelihat ke arah pria itu dan mobilnya, mereka tiba-tiba udah hilang, udah nggak kelihatan, cuman jalanan yang terang sama hujan yang terdengar lagi. Kemudian Bang Budi mengemudi melalui jalan yang ditunjuk oleh pria tersebut dan benar-benar keluar ke jalan utama sekitar 15 menit kemudian, dan dia langsung melanjutkan perjalanannya dan sampai pada tujuan pada jam 4 subuh, jauh lebih lambat dari jadwalnya.
Tetapi inilah yang membuat kisah ini semakin mengerikan. Beberapa hari kemudian Bang Budi memutuskan untuk mengunjungi kantor dinas pertanahan setempat untuk menanyakan desa yang dia temukan. Setelah mencari catatan nama, petugas menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Nah, desa bernama Cibening memang pernah ada di kawasan tersebut. Dia dicatat telah hancur karena wabah pada tahun 1955 dan seluruh penduduknya sebanyak 47 jiwa termasuk 12 anak kecil meninggal dunia. Dan yang paling mengejutkan adalah nama kepala desa pada saat itu adalah Raden Wijaya Kusuma yang memiliki wajah persis dengan pria tua yang menolong Bang Budi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Raden Wijaya Kusuma adalah kakek buyut Bang Budi yang ia tidak pernah kenal sama sekali. Selain itu, ketika Bang Budi mengunjungi lokasi desa Cibening dengan bantuan petugas dinas pertanahan, mereka tidak menemukan satupun bekas rumah atau jalanan, hanya pepohonan yang tinggi dan tanah yang rata, seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Kisah Bang Budi nggak berhenti di situ. Kemudian dia mencoba untuk tidak bercerita tentang pengalamannya seperti yang diperintahkan oleh pria tua tersebut. Namun pada tahun 1992, 5 tahun setelah peristiwa itu, ia menerima surat dari seorang yang tinggal di daerah Bandung. Surat itu dikirim oleh Siti, seorang wanita berusia 28 tahun yang juga pernah mengalami hal yang sama pada tahun 1989. Dia juga tersesat di jalanan yang tidak ada di peta itu, bertemu dengan anak-anak kecil dengan baju putih dan ditolong oleh pria tua yang sama yang kemudian ia temukan adalah kakeknya yang sudah lama meninggal. Sejak saat itu, setidaknya ada 17 laporan dari orang yang berbeda-beda yang mengaku mengalami hal yang sama di berbagai lokasi di Jawa Barat. Semua mereka menyebutkan jalanan yang tidak ada di peta, anak-anak kecil dengan baju putih, dan seorang pria tua yang menolong mereka yang ternyata adalah anggota keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, para ahli tidak bisa menjelaskan fenomena ini. Beberapa mengatakan bahwa ini adalah kasus kelumpuhan waktu atau celah dimensi kecil yang terbuka secara tidak sengaja. Yang lain percaya bahwa ini adalah bentuk dari kenangan kolektif keluarga yang ingin melindungi anggota keluarga mereka yang tersesat. Dari waktu ke waktu, kemudian Bang Budi meninggal dunia pada tahun 2015 pada usia 60 tahun. Di buku harian terakhirnya dia menulis, "Saya tidak pernah kembali ke sana, tapi setiap malam saya bisa melihat jalanan itu dalam mimpi saya. Anak-anak itu masih berdiri di depan gerbang rumah mereka masing-masing. Dan saya tahu bahwa suatu hari nanti saya harus kembali untuk menemui mereka dan untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai." Nah, apakah jalan yang tidak ada di peta itu benar-benar ada di dunia ini? Atau apakah itu hanya cermin dari masa lalu yang masih mengikat kita hingga hari ini? Wallahualam, hanya Allah yang tahu. Nah, itulah teman-teman kisah nyata dari seseorang, kita sebut aja Bang Budi, yang diceritakan dalam wawancara dan catatan buku diarinya. Ingat, apapun bisa terjadi jika Allah berkehendak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk berbagi pengalaman horor. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya hanya manusia biasa, bukan Nabi boy. Saya Thomas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.